banyak yang mau masuk sebentar. Oke, selamat datang untuk Bapak Ibu yang baru masuk. Salam sejahtera ya untuk kita semua. Semoga semuanya nggak punya floatingan di dunia nyata ataupun di tradingnya. Hari ini kita bahas bareng-bareng berdasarkan teknik yang saya akan bawakan. Kenapa tekniknya nggak bawa teknik 3MA? 3MA itu teknik moving average. Teknik 3MA itu teknik moving average yang terbentuk berdasarkan kebiasaan harga yang sudah terjadi. Jadi kalau misalnya kita pakai 3MA, itu biasanya untuk trending doang, nggak bisa dipakai ketika harga lagi sideways atau apa namanya itu? Harga lagi sideways atau apa gitu namanya, lupa aku. Nah, cara nandainnya gimana? Pertama, kalau Bapak Ibu udah siap trading, bukan T4-nya, itu Bapak Ibu tandain garis ODP-nya. Udah tahu kan garis ODP itu apa? Garis yang kecil-kecil ini. Itu udah otomatis terbentuk. Cara tampilinnya gimana? Tinggal CTRL Y aja untuk di laptop atau di PC. Tapi kalau untuk di handphone, itu Bapak Ibu bisa masuk ke settingan handphonenya, ke settingan MT4-nya maksudnya. Ke settingan MT4-nya, lalu Bapak Ibu tandain atau tampilkan yang namanya separator harian. Kayak gitu. Oke ya, udah nggak ada yang mau masuk lagi. Oke, pertama kita buka dulu per GBP USD. Hari ini di grup privat signal itu aku udah ngasih buy GBP USD, NZD USD, AUD USD, dan sell USD CAD, serta ada buy sell di SAU USD. Karena member di privat ada yang masih hold sell, ada juga yang open baru buy SAU USD dengan target TP-nya itu di 1831. Nanti kita bahas untuk SAU USD di luar news. Oke. Kita bahas SAU USD di luar news. Pertama kita bahas dulu untuk GBP USD bagaimana cara kita menggunakan teknik open daily price yang akurasinya bisa dibilang 99%. Bisa dibilang 99%. Bapak Ibu nanti boleh coba atau dipraktekkan langsung di demonya sekarang. Signalnya akan keluar, tapi saya nggak akan OP di akun yang ini karena udah overload. Nggak overload sebenarnya, karena udah target hariannya udah tercapai. Jadi saya akan buka di akun saya yang satu lagi di handphone. Oke, cara nandainnya tuh pertama, masih banyak yang mau masuk. Oke, cara nandainnya itu adalah, pertama, Bapak Ibu tinggal gunain semua tools, enggak semua tools, hanya beberapa tools yang ada di MT4. Biasanya yang sering aku gunain untuk nandain support resisten itu adalah garis horizontal line. Seperti ini. Bapak Ibu tinggal klik yang ada di sini, atau langsung, kalau yang ada di handphone tuh gampang banget ya. Android, iPhone, itu tinggal klik tengahnya aja, nanti keluar toolsnya kayak gitu. Nggak penting, ya betul. Karena semua orang udah tahu. Oke, kita tandain. Untuk nandain garis atau harga atau candle yang terjadi ketika open daily price, itu Bapak Ibu harus nandain jarum ke jarum. Jadi nggak body candle ke body candle, tapi jarum ke jarum. Kayak kameranya dari tadi mati ya. Astagfirullahaladzim, baru sadar aku. Oke. Nandain jarum ke jarum. Cara nandainnya gimana? Di sini kita ada lihat sedikit kayak candle doji yang terbentuk di open daily price. Open daily price keluar jam 6, berarti candle-nya pun terbentuk di jam 6. Jangan nandain ketika harga sedang terjadi, tapi kita tandain ketika harga telah terjadi. Telah terjadi. Nanti kita bahas untuk SAU USD ya. Oke. Kamera. Siap, Master Sony. Ada Master Sony di sini ternyata. Oke. Ketika kita sudah tandain open daily price-nya, harga atau candle yang terjadi di open daily price, ingat nandain candle-nya itu setelah open daily price terjadi atau setelah
candle-nya tuh terbentuk. Jadi ketika candle-nya terbentuk di jam 6, garis ODP keluar jam 6, kita nandainnya di jam 7 pagi atau jam 8 pagi. Jadi jangan ketika jam 6 Bapak Ibu udah bangun, harganya udah terbentuk, Bapak Ibu langsung tandain. Karena bisa aja jadi wrong, jadi salah. Kayak gitu. Ini satu udah. Lalu mundur 1 hari kemudian. Kita mundur 1 hari kemudian. Ini gunanya untuk apa? Gunanya kalau open daily price, candle open daily price ini adalah patokan pergerakan harga sesuai dengan tren hariannya. Karena dimanapun harga berada akan selalu kembali ke open daily price di beberapa hari yang belum tertutup. Ulangi, harga itu akan kembali ke open daily price sebelumnya atau yang hari ini terjadi. Kayak GBP USD hari ini, open daily price-nya di sini. Betul? Aduh, masih banyak yang mau masuk. Oke. Open daily price-nya di sini, tapi sebelumnya kita tandain lagi, ada juga open daily price di sini. Oke, biasanya setelah seperti ini, aku tambahin insert shape rectangle. Untuk apa? Untuk nandain area open candle tersebut. Ini simple banget. Kenapa simple? Ini Bapak Ibu yang baru terjun ke dunia trading pun, yang nggak bisa baca moving average, yang belum bisa baca moving average, yang belum bisa belajar teknik, ini tekniknya mudah banget untuk dipelajari. Kalau ini cuma tinggal nandain yang namanya candle yang terjadi di open daily price. Seperti itu. Ya, halo. Ini katanya Master Didi Max lagi nobar. Halo. Oke. Kalau udah ditandain, nah patokannya adalah ketika trennya lagi naik, berarti garis ODP yang kita tandain menggunakan shape ini itu bisa dijadikan sebagai garis pertahanan di mana trennya berada. Contoh. Oke. Ini Pak Admin nggak bisa masuk-masukin? Sebentar. Nanti kalau Bapak Ibu nggak ngerti atau mau nanya analisa, langsung boleh diketik ya di message-nya. Oke, tambahan. Jadi, Bapak Ibu yang baru mulai trading atau punya teknik trading banyak banget, tapi tidak sesuai dengan stylenya, coba dulu menggunakan support resisten dengan menggunakan horizontal line. Tambahannya adalah moving average eksponensial periode 125 sebagai sebagai penunjuk arah tren terbesarnya pada saat itu. Simple banget. Kalau harga atau candle berada di atas moving average seperti ini, maka kita tahu bahwa trennya adalah naik. Udah, selesai. Jangan dibantah kalau trennya turun. Ya. Yang paling simpel itu adalah ketika harga atau candle berada di atas moving average yang paling besar, MA125, berarti trennya naik. Begitulah sebaliknya, kalau harga atau candle berada di bawah moving average 125, berarti harga turun atau tren turun. Jadi, jangan coba-coba untuk ambil koreksiannya kalau misalnya trennya masih kuat naik. Oke, masih banyak yang mau masuk. Oke. Kalau belum ada yang bisa dipahami, boleh nanti ketik aku ulang lagi. Ketika sudah terjadi seperti ini, ingat, di mana tren itu berada, garis atau harga ODP yang telah kita tandain, itu bisa dijadikan sebagai patokan support resisten. Poinnya ada 3, berarti teknik yang pertama. Tekniknya itu pertama, tandain garis atau tandain harga atau candle yang terjadi atau terbentuk di open daily price menggunakan horizontal line dan juga shape rectangle. Tandain tandain harganya jarum ke jarum, artinya ujung atas sama ujung bawah. Kedua,
Gunakan moving average yang paling besar, MA125 atau 100 atau 200 untuk menunjukkan tren hariannya. Biasanya aku pakai 125, kalau enggak 100, sama aja. Tapi kalau untuk 200, Bapak Ibu memilih tradingnya untuk jangka panjang. Berarti kalau moving average-nya lebih gede, moving average penanda trennya di 200, Bapak Ibu bisa gunakan itu untuk ngambil posisi pembalikan arah. Pembalikan arah itu dalam arti koreksian, sesuai dengan trennya yang saat itu. Nggak paham, iya? Kebelit. Ini aku nervous soalnya. Oke, ketika sudah, nah, tadi aku kasih signal buy GBP USD di area ini. Kenapa? Kenapa saya ambil posisi buy GBP USD di area ini? Karena satu, trennya kuat naik. Kedua, di sini ada pola candle kuat naik yang terbentuk hasil dari news malam kemarin. Oke, ini adalah tren kuat dari pola candle. Tapi kalau dari moving average, udah ketahuan banget moving average-nya itu naik. Ini menandakan trennya masih kuat untuk naik. Oke, kalau udah dapat poinnya 2 itu, Bapak Ibu tandain moving average-nya, salah, Bapak Ibu tandain body candle-nya yang terbentuk di jam ODP atau Open Daily Price menggunakan horizontal line. Baik GBP USD ambil take profit 35, alhamdulillah udah TP. Oke. Hapus dulu. Lalu tujuan untuk GBP USD ini kemana? Itulah poinnya. Misal, kalau misalnya ada floatingan sell GBP USD, lalu GBP USD ini bakalan sampai mana naiknya? Oke, kalau untuk lihat kenaikannya sampai mana, Bapak Ibu hitung. Dari harga sekarang sampai selanjutnya, ada nggak candle yang terbentuk di open daily price? Candle yang terbentuk di open daily price ketika area harganya di area sekarang. Coba kita mundur ke candle ke belakang. Tapi harus tetap menggunakan time frame H1. Di sini kosong banget, nggak ada yang namanya candle atau pola candle. Tapi adanya di area ini. Nah, adanya di area ini. Oke, kalau Bapak Ibu udah dapat harganya di sini, tandain dulu di sini. Sampai harga yang sekarang terjadi. Ini kalau aku nandain terlalu kejauhan, tapi Bapak Ibu bisa nandain. Contohin aja, ya oke. Oke, kita contohin. Kenapa harus open daily price ke open daily price? Karena kalau tekniknya open daily price, dimanapun harga berada akan kembali ke open daily price. Ini doji banget, nggak kelihatan. Oke, sebentar. Oke, sip. Oh iya, masih masuk. Oke, di sini open daily price terjadi lagi. Kita tandain lagi open daily price. Yang paling terdekat ini, yang paling terdekat juga ini. Dari harga yang telah terjadi hari ini. Jadi tandain open daily price-nya itu, kalau hari ini Senin, Selasa, Rabu. Hari ini tuh hari Kamis. Tapi ada open daily price nih hari Rabu, berarti tandain di hari Rabu. Terus ada open daily price lagi nih di hari Selasa, tandain juga di hari Selasa. Sebagai patokan yang bisa dijadiin support dan resisten. Halo Pak Rizka, ini Pak Belit. Selamat tulus ya Pak Rizka. Oke, sebentar. Oke, udah dapat nih harganya. Udah yang tadi ya Bapak Ibu ya. Ini rectangle.
Ini support resisten yang kita tandain di open daily price di harga sebelumnya yang jauh banget tuh. Karena adanya cuma di harga itu. Tandain di sini. Kalau misalnya close candle-nya di bawah 137.346 berarti dia ada kemungkinan koreksi. Koreksinya sampai mana? Sebenarnya harganya udah sampai. Harganya udah nyampe, tujuannya sampai sini udah nyampe. Kalau tadi kita ambil posisi buy, udah dapat take profit, jangan di buy lagi. Tapi tunggu dia koreksi. Koreksinya sampai mana? Koreksinya itu bisa balik lagi ke 1.37104. 1.37104 itu dia bisa balik lagi. Astagfirullahaladzim. Oke, nah ini bisa balik lagi ke sini. Simple nggak? Simple. Ini kalau misalnya dipakai hit and run untuk Bapak Ibu cukup bagus karena antara pipsnya untuk ngambil profit juga banyak. Jadi kita nggak harus nunggu scalping, sebenarnya di H1 juga bisa kalau menggunakan teknik ini untuk ambil take profitnya. Kayak gitu. Oke, untuk GBP/USD tekniknya juga udah di teknik paling simpelnya cuma itu aja, soalnya nggak ada teknik yang ribet-ribet, nggak ada teknik harus gimana-gimana, cuma itu doang sih. Yang penting Bapak Ibu tahu dan paham gimana harus nandain garis ODP. Kayak gitu. Kita move, ini GBP/USD sell sampai sini, bisa. Ini yang paling banyak diminatin orang, kita pindah ke SAU/USD. Aku yakin Bapak Ibu punya floatingan sama kayak saya. Ya, betul. Oke. Aku udah nandain ODP di hari ini lama lagi. Jauh banget. ODP yang sebelumnya itu ada di area ini ya, Bapak Ibu ya, seperti yang Bapak Ibu bisa lihat. Kita pakai pen dulu. Nah. Oke. Sebentar ya. Nah, ini garis ODP yang saya udah tandain sebelumnya jauh-jauh hari sebenarnya, nggak ditandain hari ini. Ini garis ODP yang saya tandain juga. Ini juga. Dan ini juga. Garis ODP yang terbentuk paling dekat dan yang paling ada di sini. Paling dekat maksudnya. Oke. Sebentar, karena admin aku nggak ada, jadi nggak bisa nambahin orang. Oke, selamat datang yang baru gabung, boleh di-mute ya mic-nya. Oke, lalu SAU/USD ini mau kemana, turunnya sampai mana? Kalau Bapak Ibu lihat, aku udah nandain harga patokan ODP-nya itu udah dari jauh-jauh hari. Kenapa ini nggak ditandain sebagai garis ODP? Sebenarnya ini bisa ditandain sebagai garis ODP yang terjadi hari ini. Kalau Bapak Ibu mau nandain di sini boleh, tinggal tandain aja. Tapi karena aku nandainnya ini udah dari 1 minggu yang lalu, ya udah dari 1 minggu yang lalu ini yang terjadi. Harga pas banget mantul di area ODP atau candle ODP yang telah terjadi. Ketika harga ODP yang saya tandain ini sudah ter-breakout oleh harga, maka tujuannya adalah dia harus nutup ODP kembali di area harga. Ini masih ada garis ODP di sini. Kok banyak banget ya sampai kita harus nandain garis ODP? Bapak Ibu nggak harus nandain semua garis ODP yang terjadi. Bapak Ibu cukup nandain garis ODP hari ini, satu kemarin dan kemarinnya lagi, sesuai dengan kebutuhan aja. Jadi jangan sampai setiap hari Bapak Ibu tandain garis ODP-nya, nanti chartnya penuh semua sama warna merah. Kayak gitu. Nanti batasan-batasannya kelihatan. Oke, kita analisain SAU/USD. Targetnya penurunannya sampai mana? Target penurunannya sebenarnya sudah sampai sini. Sampai garis ODP 2 hari yang lalu. Nah, lalu untuk SAU/USD kemana? Kalau 18.19 di breakout, new candle atau close candle-nya di bawah 18.19, tujuan untuk SAU/USD turunnya itu adalah
garis ODP di hari apa ini aku nggak tahu. Tanggal 5 Januari. Kenapa nggak yang hari sebelumnya, sebelum tanggal 5 Januari? Bisa aja Bapak Ibu tandain di sana gitu loh. Tapi yang tadi saya bilang, kalau ditandain semua garis ODP-nya nanti semua chartnya penuh. Jadi tandain aja hari ini misalnya, terus besoknya sebelumnya lagi kalau ada. Jadi ini tuh patokan sebagai support resistennya. Kayak kita tambahin dulu moving average 125. Siapa boleh deh? Oke. Tujuan SAU-USD ini adalah turunnya itu bisa sampai garis ODP di hari sebelumnya. Oke. Ketika Bapak Ibu analisa kemana harga SAU atau kemana harga akan bergerak, tandain setiap Bapak Ibu nemu garis ODP. Berarti sampai situ. Tunggu yang namanya breakout retrace. Kalau misalnya sudah di breakout atau sudah di retrace, kalau sudah di breakout Bapak Ibu hapus. Tapi kalau belum di breakout masih di retrace jangan dihapus karena itu berarti ketahanan yang kuat. Tapi kalau sudah di breakout berarti nanti bakalan ada garis atau harga ODP yang baru. Untuk SAU-USD ini pas banget. Dia nggak akan nyampe 1831, 1827 dia nggak mampu breakout, dia turun lagi. Tujuan dia adalah garis ODP sebelumnya di 1821, 1819. Kalau SAU ini close candle-nya di bawah 1819, maka tujuan harganya turun adalah ke 1814 dulu. Kenapa 1814? Kenapa nggak 1811? 1814 itu ada garis ODP. Karena poinnya adalah dimanapun harga berada, dia akan kembali ke garis ODP atau Open Daily Price. Itu akan selalu kembali, tapi yang jadi pertanyaannya itu adalah kapan harga akan kembali. Seperti itu. Jadi pentingnya money management ketika kita transaksi jangan overload. Kalau mau trading nggak pakai SL. Kalau mau sistemnya averaging jangan pakai SL, lotnya dibenerin, dikecilin. Nanti kita averaging, toh hasilnya sama-sama aja. Kalau nggak mau kena SL. Tapi kalau misalnya nggak akan tahu nih sampai kapan harganya bakalan balik ke harga kita OP, udah pakai SL. Momen itu masih banyak, jadi Bapak Ibu masih bisa manfaatin berbagai banyak momen selama belum kiamat. Karena chart akan selalu jalan kecuali Sabtu Minggu. Itu aja. Oke, yang punya floatingan di sell, analisa saya sih untuk malam ini, dia harus koreksi dulu. Untuk SAU-USD koreksi dulu, koreksinya sampai mana enggak tahu. Tapi dia harus koreksi dulu, kita tunggu satu candle konfirmasi, dia bakalan koreksi dulu. Nanti ketika satu candle-nya udah muncul, kita bisa ambil posisi sell lagi dengan target TP di 1814. Seperti itu. Karena patokannya 1814, 1811 ini terakhir dia harus nyentuh MA paling besar atau MA 125 sebagai penentu tren. Kalau moving average 125 jadi breakout, maka tren pasti berubah dari tren naik menjadi tren turun. So, untuk SAU-USD kita tunggu koreksi candle. Sekarang untuk open posisi sell lagi. Sellnya sampai mana? 1814 dulu aja. Karena lumayan kalau kita sell setelah koreksi, itu bisa dapatnya 4 poin. Jangan ketika candle lagi turun kayak gini kita hajar. Nanti kalau misalnya dia balik lagi atau retrace, kena floating lagi, udah habis lagi, cut loss lagi, kena loss lagi. Kayak gitu. Oke, Bapak Ibu boleh ada yang mau ditanyakan? Fiorentina hadir, halo. Halo. Halo Mas Niagara, halo Nubi. Tadi ikut sell SAU Mas pas di webinar mau TP 1822. Alhamdulillah udah TP ya. Salam sehat Misko, ya SAU long term-nya arah kemana? Kalau SAU long term itu masih dengan baiknya. Karena aku khawatirnya apa?
4 kali dia retrace, 4 kali dia mencoba menembus resisten di harga 18.27, 18.31, 4 kali loh, 4 kali. Takutnya yang kelima kali, ke-6 kali dia bisa tembus. Jadi kalau untuk saya long termnya itu dia masih bisa ke 18.40. 18.40. Semoga aja taperingnya jadi yang punya sel di bawah bisa kejemput dulu semuanya baru terbang. Karena kadang teknik sama otak gambling aku main. Oke, itu pakai MA berapa Mbak? MA 125 sebagai penanda tren harian. Aku ada OP by GU di 13700, 13770. Tadi ketika lagi di atas ya. Ketika lagi di atas, nggak apa-apa, Bapak yang punya by GU, hold aja. Karena masih bakalan naik kok. Nanti kalau udah profit, cukup, cut aja. Takutnya malam, GU, AU, EU, NU naik semuanya, takutnya malam berbalik arah dulu untuk koreksi. Kayak gitu. Alhamdulillah HTP mantap signalnya, alhamdulillah. So tadi ada buy 1826 di hold miss. 1826 udah pakai SLTP. Karena kan ada yang sell juga, ada yang buy juga. Sell-nya udah profit, udah kena SL di 1816 kan kalau untuk buy-nya. Udah keganti sama yang punya sell. Miss saya masih ada 1815 sell. Bapak, kalau harga atau candle udah nyentuh 1815, BEP 00 ambil dulu aja. Soalnya malam nggak tahu ada apa. Takutnya ada news lagi kemarin kata Pak Syam, newsnya positif tapi harga emasnya naik. Banyak master tersembunyi ya di Dimex pasti banyak banget. Oke, Bapak Ibu ada lagi yang mau ditanyakan? Ini untuk EU, Euro USD, kalau menurut 3MA dia masih bakalan naik. Jadi untuk yang punya floatingan, it's okay. Karena ada 1, 2, 3 candle kuat yang menunjukkan kalau untuk tren Euro USD ini masih kuat naik. GU sekarang. GU tujuannya 13704 dulu. Salah. 1.37104 dulu. Baju DP baru dia bisa terbang lagi. Karena trennya masih kuat untuk naik. Begitu juga dengan SAU USD. OP-nya GU saya di 13720 tadi udah naik ke atas, belum ku ambil sebab TP 13770. Kasih SL aja. Sok hold, nggak apa-apa. Yang penting udah dikasih SL. Udah ada batasan kerugiannya. Karena kalau untuk saya, XXX USD masih bakalan naik. Cuman perlu ini aja, koreksian dulu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Cuan, we be getting money. Cuan, we be getting money. $64. Getting money. Cuan, cari duit. Semoga, Cuan. tapi untuk saya sih SAU USD ini karena beberapa kali nggak bisa ambil resisten 1, 2, 3, ada 3 resisten di sini 1, 2, 3 yang sekarang terjadi. Saya harap sih dia bisa turun dulu sampai 18.02 minimal untuk bisa terbang lagi. Karena kalau kita lihat daily atau weekly-nya itu ngeri. Bisa naik jauh. Semoga newsnya aja berbalik gitu. Amin. SL 13690 ya. 136 aman Pak, itu di bawah ini, di bawah support. Di bawah support garis ODP maksudnya. Sok yang punya floatingan udah dikasih SL aja. Nggak usah khawatir XXX USD kecuali SAU itu masih naik. USD XXX itu masih turun. Tapi hati-hati dengan koreksiannya.
Maksudnya 135. 135 untuk 1.36. 1.35 jauh banget tuh Bapak itu mah. Ibu ya, Shirley Juvia, jauh atau itu mah nggak apa-apa, aman. Coba naikin dikit SL-nya Bu, kejauhan itu. Tapi kalau mau long term ya nggak apa-apa sih. 13690, 136, 13690. Oh enggak tuh aman, udah. Nggak apa-apa. Semoga malam nanti naik lagi. Masih tambah cantik aja. Ih Bapak, mau dikasih apa Pak? Oke, next. Mau lupa mau ngasih open posisi by GJ. Kita open posisi aja ya, bareng-bareng. Ada dong. Ini mau kasih signal. Oke. Kita open posisi by GBP USD. GBP JPY. GBP JPY udah ini. Udah telat. Trennya untuk GBP JPY masih naik, tapi ketahan sama resisten 2. Aku mau ambil posisi buy-nya GBP USD aja, boleh Bapak Ibu? Wih. 0,2 lah ya. Buy GBP USD dengan TP di 40 lah boleh. 30 lah ya. Oke, TP-nya 30 pip, SL-nya juga saya mau kasih 30 pip, 35 aja. Di bawah ODP. Enggak, kayaknya 40-40 deh. 40 pip, 40 pip. Buy GBP USD. TP-nya 1.37750. Baik, GBP USD TP 1.37750. SL-nya 1.36960. Oke. GJ 4 masih bisa naik. Kalau mau ambil posisi buy sekarang, jangan. NU, AU masih bisa naik. UCAT masih bisa turun, EU masih bisa naik. Boleh coba di demo aja lah. Jangan kebanyakan OP ya. Boleh di. Coba di demonya. GJ buy, NU buy, AU buy, UCAT sell, EU buy. AU, NU, GU, EU buy, USD CAD sell. Pak Nuryadi, Bapak itu udah clear di grup privat buy GU, jangan buy lagi ya. Udah cukup profitnya untuk hari ini. Oke, ada lagi mau ditanyakan Bapak Ibu? Halo Mas Nubi, Bapak Ibu nggak punya floating kan? Kalau nggak punya floating, pengen OP sok udah dikasih transaksinya OP-nya bareng-bareng. Semoga langsung down profit. Kalau misalnya dirasa profitnya udah cukup, nggak harus nunggu TP, kata aja. Ya.
targetin 1% sehari udah cukup Bapak Ibu. Jangan kita trading terlalu serakah. Tapi kalau signalnya banyak, bagus-bagus, ikutin aja. Yang penting money manajemennya aja yang baik. Itu aja. Saya belum TP ya, Miss. Untuk sell-nya, aku nggak bisa kasih fix analisa untuk SAUUSD baru tadi aja, karena aku harus melihat posisi nanti malam hari untuk SAUUSD. Seminggu SAUUSD naik. Minggu depan, insya Allah turun. Tapi takutnya ada news, nanti kita tanya dulu Master Syam, ada news atau enggak. Takutnya newsnya berbalik arah. JJ udah mentok, atau apakah bakalan buat harga baru? Dia masih naik, Bapak. Masih naik dia. Nih hati saya tuh pengen banget ngasih signal ini, tapi nggak boleh diikutin. Tadi aku udah kasih signal buy GU, buy EU, buy NU, buy AU. Sell chart. Tapi di demo. Karena Bapak Ibu mungkin hari ini udah banyak transaksi. Jangan sampai karena pengen nambah profit, akhirnya loss. Yang namanya analisa nggak 100% profit, tapi 99% profit. Kalau buat saya, MA-nya kok bukan 3 MA. Ini aku ngajarin teknik daily, open daily price. MA-nya masih tetap pakai MA kok, cuman MA 125 aja. Kalau mau pakai 3 MA boleh, atau nih ya, justru 3 MA lebih enak. Konfirmasi buy sell-nya. Nih, ketika harga atau candle sudah nyentuh MA 8, udah, dia bakalan naik lagi. Karena posisinya adalah dimanapun harga berada atau candle berada akan selalu beriringan dengan MA 8. Kalau harga atau candle sudah terlalu jauh dengan MA 8, awas koreksi nyentuh MA 8. Tapi posisinya dia udah nyentuh MA 8, dia pasti up lagi. Ini adalah posisi paling perfect yang menyatakan tren GBP USD naik. Karena MA-nya beriringan. Kayak gitu. Pengen diajarin ini, oke, next. Next aku ajarin tentang 3 MA-nya. Kalau nandain support resistennya Bapak Ibu udah di luar kepala tanpa nanya, ini harus di body candle kah, di jarum candle kah, itu nggak masalah. Tapi rata-rata kalau bukan kami ya, aku body candle. Tapi kalau master di Dimex itu biasanya jarum ke jarum. Jarum ke jarum. Sama aja sebenarnya pantulannya tetap di situ aja. Kita tidak memperdebatkan di mana posisi support resisten yang harus ditandain. Tapi kita tahu pembalikan harganya di area itu. Seperti itu. Oke, Bapak Ibu ada lagi yang mau ditanyakan? Ini di demo ya, di demo nih signalnya. Aku ulangin lagi. GU buy, NU buy, AU buy, EU buy, EJ buy, UCAT sell. Udah. Tapi yang di akun realnya boleh pakai yang GBP USD aja. Nanti kalau misalnya udah profit semua, aku bakalan kasih tahu teknik 3 MA ini seperti apa. Karena kalau aku ngasih signalnya menggunakan teknik 3 MA. Tapi untuk mengetahui patokan harga mau kemana atau sampai mana, aku pakai open daily price. Simple. Oke, Bapak Ibu ada lagi yang mau ditanyakan? Enggak, untuk Bapak Ibu ada lagi yang mau ditanyakan? Nggak usah malu, nggak apa-apa dijawab kok. Asal jangan tanya aku udah nikah atau belum. Karena jawabannya udah sama. Oke. Baru masuk, udah mau close. Oke, Bapak Ibu ada lagi yang mau ditanyakan atau yang punya floatingan boleh? Atau mau compare tekniknya, enggak? Cara baca MA-nya, chat saya. Chat saya atau chat siapa mentor yang ada di Dimex, nanti saya bagiin PDF moving average-nya, PDF teknik 3 MA-nya. Nggak akan saya umpet-umpet atau harus bayar, nggak. Saya bagiin, tinggal chat aja. Chat aja. Banyak pertanyaan tapi bingung mau tanya aja. Apa? Oke, privat aja. Saya perlu averaging nggak, Miss?
Pak Sau perlu appraising nggak, Miss? Saunya buy apa sell, Bapak? Oh, buy ya. Pokoknya patokannya 18-15 dulu aja. Link group? No. Link group itu nggak dibagiin. Hanya untuk yang udah member aja. Teknik PDF-nya, yang teknik 3MA yang bakalan aku bagiin. Tapi khusus untuk yang chat saya aja. TPGBPUSD ada di chatnya, Ibu, Bapak, atau Ibu, atau Bapak. Bapak, TP-nya 1.37750. Saya ke floating SAU 18-16. Floating SAU-nya apa ya? Floating SAU 18-16. Floatingnya buy apa sell, Bapak Zmi? Berapa juta kalau belajar? Gratis. Nggak berbayar. Kita nggak berbayar. Dia siapin modal tradingnya aja. Karena kalau satu server enak. Kalau beda server, kalau beda server, aku pernah beda server nih. Aku beda. Di DDMax udah down TP, di sana belum kena split. Padahal udah nyampe di harga yang sama. Splitnya hitungannya sama, tapi ada ghost split. Kalau beda server, beda lagi. Beda server, beda split. Exactly. Mas Taufik. Exactly. Kadang kalau beda server, beda split, itu ada split ghost. Split ghost. Jadi split yang iya, di sananya splitnya segitu, tapi tiba-tiba ketika harga udah nyentuh, nggak nutup dia. Depo 100 USD bisa, nggak bisa. Di DMAX akunnya standar. Minimal masuk privat saya itu harus $10.000. Karena signalnya banyak, dan khusus SAU USD. Mas Nubi itu orang lama, ya nggak? Atau salah orang ya aku ya? Maaf. Oke, Bapak-Ibu ada lagi yang mau ditanyakan? Floating sale SAU 18-16 akankah turun? Aku terawang dulu ya Bapak ya. $18.15. Pokoknya 18.15 dulu malam ini. Bapak amanin dulu aja. Ya. 18.15. Takutnya 18.15 nggak nyampe, cuma sampai 18.19. Dia naik lagi. Bapak kasih SL aja. Karena aku, kalau pair yang lain masih bisa untuk aku klik buy sell. Tapi kalau untuk SAU USD aku masih meraba. Karena newsnya selalu berbeda. Kadang ada teknikalnya B, newsnya A. Karena minggu ini baru minggu banyak news. Jadi kita lihat malam aja nanti pas jam 7 pembukaan Amerika seperti apa harganya. Oke. Ada lagi yang mau ditransaksi. Ada lagi yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Boleh. Kalau ada lagi yang mau ditanyakan. Ini banyak IB nih di sini nih yang masuk nih. Silent. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, sok silakan chat siapa mentor yang Bapak Ibu terima link untuk Zoom ini, minta tekniknya, tapi sebutin nama lengkapnya. Nama lengkap, kirim ke mentor yang Bapak Ibu suka chat, nanti saya bagiin ke mentornya. Salam buat Adi Sakti, Chart Sau. Adi Sakti siapa Bapak? Oke, ada lagi yang mau Bapak Ibu tanyakan? Boleh? Oh iya, aku mau umumin besok itu di DMAX Bandung. Bakalan ngebuka Education Center batch 3. Itu gratis, edukasinya itu benar-benar dari untuk orang awam yang mulai dari 0 tahapannya sampai ke tahapan bisa trading untuk mandiri.
besok open launching ketiga di Didimax Pusat Bandung, Jalan Garuda nomor 88 Bandung. Jadi Bapak Ibu boleh hadir, nggak usah malu, nggak usah ini, tinggal Bapak Ibu hadir aja. Karena kita nggak berbayar, kita gratis, nggak akan dimintain uang buat makan, kok tenang aja. Jadi datang aja, kita silaturahmi sebagai sesama trader, kita berbagi ilmunya secara gratis. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Karena kita pun ada bukunya, kalau di Didimax itu ada buku tentang basic yang diulang di pembelajaran Didimax Education Center Part Batch 3. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu yang ada di sini kalau bisa datang ke Bandung, boleh saya undang semuanya. Acaranya itu acaranya itu jam sekitar udah maghrib. Kalau nggak salah sekitar udah maghrib. Ya aku nanti dimarahin mentor di Didimax ini. Oke, nanti Bapak Ibu tinggal datang karena aku pun dari Jakarta mau langsung ke Bandung untuk hadirin acara besok. So, sampai ketemu di Bandung. Webinar hari ini saya sudahi. Semoga sedikit ilmu dari saya bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Mohon maaf sekali bukan mengajari atau menggurui, tetapi hanya berbagi pengalaman sedikit dari yang saya punya. Nanti diupdate di YouTube. Terima kasih banyak untuk antusias Bapak Ibu udah mau stay on Zoom webinar sama saya. Semoga ibunya bermanfaat. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Mas. Siapa itu yang pakai kemeja abu-abu selalu hadir? Besok ke Bandung ya, Mas ya? Sama-sama Bapak Ibu, sama-sama. Oh, satu lagi Bapak Ibu. Kalau enggak ya, karena buku itu bentuknya bacaan, prakteknya itu Bapak Ibu bisa cari di YouTube Didimax Official, teknik 3MA. Nanti Bapak Ibu cari, Bapak Ibu bisa sambil praktek. Di sana kan ada buku, ada PDF yang saya kasih, terus ada jenis video prakteknya, itu Bapak Ibu bisa buka di video YouTube-nya Didimax Official, tinggal cari teknik 3MA. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum.